Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 hari ini akan menjelaskan terkait dengan mekanisme spesiasi. Anggota dari kelompok 9 yaitu ada Anida Legi Maulidiyah dan saya Fitriana Nabila. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian proses, golongan, dan syarat terjadinya mekanisme spesiasi. Lalu ada pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, kosakata atau istilah baru, dan refleksi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian mekanisme spesiasi. Seperti yang kita tahu, spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya. Jadi kita akan membahas mekanisme dari spesiasi itu sendiri ya. Ini membahas mengenai mekanisme terbentuknya persimpangan spesies menjadi spesies baru yang lebih banyak yang disebabkan oleh isolasi geografis dan isolasi reproduksi serta perubahan kromosom. Selanjutnya ke proses mekanisme spesiasi. Berdasarkan dari aspek geografisnya, proses mekanisme spesiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada spesiasi simpatri dan spesiasi tidak simpatri. Spesiasi simpatri merupakan mekanisme spesiasi yang berlangsung di dalam wilayah yang kondisi geografisnya sama pada suatu spesies yang memiliki kekerabatan yang dekat. Sedangkan spesiasi tidak simpatri yaitu mekanisme spesiasi yang berlangsung di dalam suatu wilayah yang kondisi geografisnya berbeda pada suatu spesies yang memiliki kekerabatan yang dekat. Spesiasi tidak simpatri ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada spesiasi alopatrik, spesiasi peripatrik, dan spesiasi parapatrik. Yang pertama, spesiasi alopatrik merupakan spesiasi yang berlangsung pada spesies yang memiliki kekerabatan yang dekat, namun habitatnya berada di wilayah yang berjauhan. Karena habitat dari setiap kelompoknya itu berbeda, maka akan mengakibatkan perbedaan seleksi alam pada spesies tersebut dan akan berpengaruh juga pada keragaman frekuensi alel yang berbeda pada populasi yang terpecah ini. Contohnya itu pada Macaca brunensens dengan Macaca ocreata yang sama-sama dari Sulawesi, namun secara geografis mereka terpisah. Selanjutnya, spesiasi peripatrik. Spesiasi peripatrik merupakan spesiasi yang berlangsung pada spesies yang berkerabatan dekat dan habitatnya sama. Nah, dikarenakan adanya perbedaan adaptasi, lalu cara toleransi terhadap lingkungan yang berbeda pada setiap individu, itu akan memicu terjadinya persebaran atau migrasi. Contohnya, yaitu ada pada spesies Cerberus ryncops, yang tadinya pusatnya adanya di India, lalu dia tersebar ke Indochina, Maluku, serta Nusa Tenggara. Sedangkan pada populasi bagian timur di Irian Jaya, spesies ini dinamakan dengan Cerberus novae Guinea. Lalu yang ketiga ada spesiasi parapatrik. Spesiasi parapatrik merupakan spesiasi yang berlangsung di wilayah yang terpisah dan terletak bersebelahan dengan pusat persebarannya. Secara umum, suatu spesies itu mempunyai persebaran yang luas. Hal itu berdampak pada perbedaan habitat dan persyaratannya. Perbedaan ini berpengaruh juga pada kandungan genetik suatu spesies yang akan berdampak pada menurunnya kapabilitas interfertil. Contoh kasusnya itu ada pada Macaca maurus yang hanya melakukan pembuahan dengan Macaca tonkeana yang dianggap
sebagai dua spesies berbeda karena terpisah oleh zona hibrid di Pulau Sulawesi. Selanjutnya, ini merupakan contoh-contoh dari spesiasi yang tadi kita bahas. Yang pertama ada spesiasi Allopatrik. Contohnya pada spesies brunensens yang persebarannya itu ada di Pulau Muna dan Pulau Buton, dan Macaca ocreata yang persebarannya ada di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi awalnya ini mereka berdua terdapat di satu populasi, yaitu ada di populasi Sulawesi. Lalu mereka tersebar, Macaca brunensens tersebar ke Pulau Muna dan Pulau Buton, sedangkan Macaca ocreata ini tersebar ke Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua ada spesiasi Peripatrik, contohnya itu pada Cerberus syncops tadi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga ada spesiasi Parapatrik, contohnya itu Macaca maurus yang adanya di Sulawesi Selatan, hanya melakukan pembuahan dengan Macaca tonkeana yang ada pada Sulawesi Tengah. Selanjutnya, masuk ke golongan mekanisme spesiasi. Penggolongan mekanisme spesiasi ini dapat dikaji dari munculnya ketidakmampuan spesies tertentu untuk berkembang biak dengan spesies terkait, akibat adanya kendala perbedaan geografis, perilaku, fisiologis, ataupun genetik yang disebut dengan isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada spesiasi prakawin dan spesiasi pasca kawin. Spesiasi prakawin merupakan mekanisme yang terjadi sebelum adanya perkawinan, sedangkan spesiasi pasca kawin terjadi setelah adanya perkawinan. Spesiasi prakawin ini dibagi lagi menjadi 10 mekanisme spesiasi. Yang pertama ada feromon, spesiasi feromon. Spesiasi feromon ini, feromon merupakan suatu hormon yang dikeluarkan suatu hewan untuk menarik perhatian pasangan yang akan mereka kawini. Feromon ini juga dapat berperan sebagai detektor bahaya bagi mereka. Mekanisme spesiasi feromon ini konsepnya dua spesies dinyatakan berbeda meskipun memiliki morfologi yang sangat sama karena memiliki pandangan atau ketertarikan terhadap isomer feromon yang berbeda satu sama lain. Yang kedua ada spesiasi geografis. Dua spesies tidak mampu kawin secara alamiah karena adanya batasan alam. Contohnya, cicak yang berada di Eropa tidak dapat kawin secara alamiah dengan cicak yang berada di Australia karena tadi adanya batasan alam. Lalu yang ketiga ada spesiasi musim. Dua spesies yang memiliki musim kawin berbeda tidak akan saling kawin atau membuahi. Yang keempat ada spesiasi struktural. Spesiasi struktural ini merupakan dua spesies yang tidak akan kawin jika terdapat perbedaan struktur morfologi maupun alat reproduksi yang berbeda. Contohnya itu pada tubuh betina yang lebih besar daripada tubuh jantan, sehingga tidak akan terjadinya pembuahan. Di gambar terlihat Drosophila melanogaster yang mempunyai keadaan atau struktur abnormal pada sekskomnya, sehingga perkawinan tidak dapat terlaksana. Lalu, yang kelima ada spesiasi fisiologis.
Perbedaan fisiologis dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu perkawinan. Perbedaan fisiologis itu mencakup dari pH, antigen, antibodi, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada spesiasi inang. Konsep dari mekanisme spesiasi inang ini yaitu spesiasi parasit yang hidupnya terikat pada inang tertentu tidak dapat melakukan perkawinan dengan individu yang hidupnya terikat dengan inang yang lain. Contohnya, terlihat pada gambar ada Rhagoletis pomonella, yaitu merupakan parasit di pohon apel. Jika pada suatu kasus pohon apel ini tidak dapat tumbuh atau tidak dapat berkembang, maka parasit ini akan pindah ke pohon lain, misalkan pohon ceri atau pohon persik atau pohon pir. Nah, saat mereka pindah ini tidak akan dan tidak mampu terjadinya perkawinan karena tadi adanya perbedaan inang. Ya, selanjutnya ada mekanisme spesiasi partenogenesis. Jadi, bagaimana spesiasi partenogenesis terjadi? Pertama, karena tidak ada perkawinan. Kenapa bisa tidak ada perkawinan? Karena nggak ada jantan di sekitar lingkungan tersebut. Nah, sehingga sel telur mampu berkembang tanpa dibuahi oleh jantan. Lalu, karena adanya partenogenesis ini mengakibatkan populasi tidak akan melangsungkan perkawinan. Jadi populasi yang melakukan partenogenesis tidak akan melangsungkan perkawinan, mengakibatkan masing-masing individu menghasilkan klon yang terpisah dan ditemui evolusi yang terjadi secara terpisah. Artinya masing-masing klon memiliki sistem genetik yang terpisah dan pencampuran genetik tidak akan berlangsung karena nggak ada gen dari jantan kan, cuma ada gen dari betina. Jadi gen jantan itu nggak bisa ditemukan di spesies atau keturunan yang melakukan partenogenesis. Nah, karena nggak ada gen jantan di situ, maka terjadi perubahan morfologi gitu. Lanjut ke mekanisme spesiasi plasmid sitoplasmik. Jadi konsepnya apabila pada individu atau organisme mengandung plasmid atau virus, maka populasi individu tersebut hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan individu atau organisme yang mengandung atau memiliki plasmid itu juga. Kenapa kayak gitu? Karena plasmid ini akan membuat parasit yang memiliki plasmid di dalam suatu organisme itu akan menghasilkan produk yang hanya dapat disandikan atau dikode oleh organisme yang memiliki plasmid itu juga. Nah, yang nggak memiliki plasmid itu justru akan menghasilkan antigen atau antigen antibodi yang akan menolak produk yang dihasilkan oleh plasmid tersebut. Jadi nggak bisa disandikan, sehingga nggak akan berhasil nih perkawinannya gitu. Lalu masuk ke mekanisme spesiasi kromosom. Nah, spesiasi kromosom ini terjadi karena adanya perbedaan kromosom baik dalam aspek jumlah, bentuk, urutan gen menjadi faktor yang mengakibatkan perubahan kromosom yang mempengaruhi bentuk, morfologi, atau tingkat fertilitas suatu individu. Hal ini memicu individu dalam populasi yang memiliki kromosom berbeda tidak mampu dibuahi oleh individu dengan kromosom yang tidak mengalami perubahan gitu. Nah, faktor utamanya apa? Yaitu translokasi. Jadi translokasi merupakan faktor utama yang mengakibatkan dua individu terputus hubungan secara reproduksi karena menyebabkan terjadinya perubahan kromosom. Hal ini dikarenakan kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan keturunan dengan gen yang lengkap. Gambaran tentang mekanisme spesiasi ini dapat ditemui pada contoh kasus ras kromosom mencit di Swiss dan Italia.
Nah, ini yang terakhir dari mekanisme spesiasi sebelum perkawinan, yaitu mekanisme spesiasi makrogenesis. Jadi konsepnya adalah perubahan sejumlah gen secara bersamaan yang akan mengakibatkan perbedaan morfologi, karena gennya kan berubah nih secara besar-besaran dan dalam waktu yang bersamaan. Nah, antar organisme yang satu dengan spesies asalnya itu diakibatkan antara organisme yang satu dengan spesies asalnya akan mengalami perbedaan morfologi karena terjadinya mutasi gen secara bersamaan dan secara besar-besaran seperti itu. Nah, lanjut ke mekanisme spesiasi pasca kawin, post mating. Jadi ini terjadi setelah perkawinan gitu. Nah, evolusi itu bisa terjadi karena adanya mekanisme spesiasi pasca kawin. Yang pertama, kita masuk ke kematian gamet. Jadi kan sebelumnya itu mekanisme spesiasi prakawin. Jadi sebelum perkawinan itu terjadi mekanisme spesiasi. Sedangkan di sini setelah terjadi perkawinan ada spesiasi, yaitu yang pertama ada mekanisme spesiasi kematian gamet. Mekanisme spesiasi kematian gamet ini terjadi setelah adanya perkawinan. Nah, setelah perkawinan harusnya kan sel telur dibuahi oleh sel sperma dari jantan kan. Tapi ini nggak berhasil nih, gamet dari jantannya itu nggak berhasil membuahi sel telur. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan ketidakberhasilan gamet membuahi sel telur, diantaranya faktor fisiologi dan struktur gamet tersebut. Contohnya nih, ada protein ZP3 yang ada di kelompok Eutheria. Nah, yang akan berikatan dengan ZP3 ini akan berikatan dengan akrosom ya, untuk merangsang keluarnya enzim yang memicu DNA dari sperma itu masuk ke sel telur. Tapi protein ZP3 itu hanya dapat berinteraksi atau responsif terhadap spesies yang sama. Jadi kalau spesiesnya beda, ZP3 ini nggak akan berikatan dengan akrosom, dan gamet dari jantan itu nggak akan berhasil membuahi sel telur. Lanjut ke mekanisme spesiasi kematian zigot. Kalau yang sebelumnya itu kan gametnya tidak berhasil membuahi, tapi kalau kematian zigot, gametnya berhasil membuahi, tapi zigotnya nggak bisa berkembang. Artinya dia stop, nggak bisa berkembang. Nah, ini bisa terjadi selama atau sesudah proses pembuahan. Contoh kasus spesiasi kematian zigot yaitu pada perkawinan spesies kubis Brassica juncea dengan spesies kubis lainnya yang berbeda yaitu Brassica nigra. Nah, apabila kedua spesies ini melakukan perkawinan akan mengakibatkan kematian zigot dan menghasilkan polong yang kosong, artinya nggak ada bijinya. Lanjut, mekanisme spesiasi sterilitas. Ada pula yang mengalami keberhasilan pembuahan nih. Jadi dia berhasil, embrionya berkembang dengan baik sampai akhirnya lahir individu atau keturunan baru. Nah, tapi meskipun sehat, keturunan ini steril. Jadi dia tidak mampu membuahi sel telur, tidak mampu menghasilkan sel telur dan sel sperma gitu. Nah, sehingga perkawinan tidak dapat diteruskan pada generasi kedua dan selanjutnya. Jadi stop di generasi yang pertama. Nah, namun contoh kasus spesies sterilitas ini tidak dapat diterapkan atau ditemukan di tumbuhan. Kenapa? Karena beberapa jenis tumbuhan itu mampu atau memiliki alternatif reproduksi lain, yaitu cara reproduksi vegetatif seperti tunas, stek, rimpang, dan lain-lain. Nah, suatu gen yang bersifat letal, homozigot atau steril akan menghasilkan sejumlah keturunan yang mati atau tidak mampu melakukan fertilisasi. Lanjut ke spesiasi semiletal. Nah, kalau sebelumnya itu kan benar-benar dia steril, tapi di semiletal dia bisa artinya dia fertil, tapi vitalitasnya itu rendah, sehingga
sama aja. Kalau misalnya individu keturunan dari spesies semiletal ini akan melakukan perkawinan, maka terjadi kesulitan pembuahan gitu. Selanjutnya ada mekanisme spesiasi degenerasi keturunan. Nah, generasi kedua dari perkawinan generasi pertama yang sehat dan normal, fertil, kemudian akan kawin dengan generasi kedua lainnya. Nah, generasi keturunannya dapat mengalami penurunan kualitas dan sering ditemui pada beberapa generasi selanjutnya akan punah dengan sendirinya. Ya, lanjut ke mekanisme spesiasi hibridasi. Pada mekanisme spesiasi hibridasi, pembuahan berhasil terjadi dan membentuk individu yang sehat, fertil, termasuk yang non-fertil juga. Meskipun kemudian tidak ada kompetisi dengan individu non-hibrid, sehingga perkawinan berhenti pada generasi pertama. Dapat ditinjau pada suatu spesies yang memiliki zona hibrid dengan spesies lainnya. Semakin sukses hibrid yang dihasilkan berdampak pada zona hibrid yang melebar sepanjang waktu dan proses penyatuan dua spesies dapat terlaksana. Ya, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat terjadinya mekanisme spesiasi. Yang pertama, jadi mekanisme spesiasi itu nggak semerta-merta terjadi gitu aja, pasti harus ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan menjadi salah satu syarat spesiasi. Contoh kasusnya perubahan lingkungan misalnya bencana alam. Bencana alam ini dapat menyebabkan kepunahan secara besar-besaran kan. Nah, kepunahan secara besar-besaran ini akan menyebabkan relung kosong. Nah, relung kosong akan memberi kesempatan bagi spesies lain melakukan mekanisme spesiasi. Yang kedua, adanya relung yang kosong. Nah, tadi seperti yang disebutkan, relung yang kosong menjadi tempat spesies yang saling berinteraksi dan menetap. Suatu spesies senantiasa meninggali relung yang spesifik. Masing-masing relung hanya mampu ditinggali oleh suatu spesies saja. Kepunahan yang besar ini menciptakan relung-relung yang kosong dan terisi kembali dalam rentang waktu yang cukup lama, yang cukup panjang. Dengan keadaan relung kosong tanpa organisme tinggal, sejumlah besar organisme akan berupaya mengisi relung yang kosong itu. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman suatu kelompok organisme. Ini merupakan faktor lain. Jadi, secara konstan beberapa organisme berupaya memenuhi relung yang masih kosong. Penentuan tercapainya keberhasilan memenuhi relung kosong dianalogikan oleh tingkat kecocokan organisme tersebut terhadap ketentuan relung yang masih kosong. Jadi cocok-cocokan spesies itu. Jadi spesies kan harus ada relung yang kosong. Nah, penempatan relung kosong itu harus sesuai dengan tingkat kecocokan organisme yang menempatinya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama itu ada pada dua spesies yang berbeda pada wilayah simpatrik, bagaimana struktur morfologi dan fungsi fisiologi kedua spesiesnya. Selanjutnya, hibridasi yang berlangsung antara dua spesies pada area yang terbatas di alam, bisakah dianggap spesies yang sama? Pertanyaan ketiga, dapatkah terjadi peleburan spesies di daerah hibrid terbatas? Pertanyaan keempat, pada proses spesiasi, barrier, apa yang dapat disimpulkan sebagai yang paling efisien? Selanjutnya, kosakata atau istilah baru yang kita temukan yaitu divergen, fragmentasi, gradual, isolasi, zona hibrid. Nah, zona hibrid ini yang paling banyak disebutkan di AKM kita. Jadi, zona hibrid itu merupakan daerah di mana dua populasi masih berkerabat setelah terisolasi secara geografis, melakukan kontak yang kedua kalinya, serta melakukan kawin silang di daerah geografis yang saling bersinggungan. Ya, terakhir, refleksi dari kami melalui kegiatan menelaah tentang konsep mekanisme spesiasi ini mampu menetaskan pemahaman kami terhadap evolusi dari suatu spesies, sehingga dapat memahami bagaimana suatu spesies dapat membentuk spesies baru yang berbeda dengan spesies sebelumnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bu Erna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.